Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Selampati TV, senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda kembali bersama saya Intan Kurnia Hamdani yang akan membahas tema kita hari ini, yaitu tentang peran keluarga dalam menciptakan anak bersinar. Untuk membahas tema lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama kita narasumber Kepala BNN Kota Lubuk Linggau, AKBP Muhammad Rizvi Kasweni SH.MH. Langsung saja kita sapa orangnya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa mendengar kabar Bapak hari ini ya. Iya, baik. Nah pemirsa, tentu pemirsa Selampar TV banyak yang belum tahu dengan sosok beliau. Nah jadi beliau ini merupakan wajah baru di Kota Lubuk Linggau. Nah untuk itu kita pemirsa pengen mengajak pemirsa di rumah untuk berkenalan lebih dekat dengan Kepala BNN Kota Lubuk Linggau. Silakan Pak Rizvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para pemirsa sekalian di Kota Lubuk Linggau dan mungkin di Kabupaten Muratara ya. Karena memang BNN Kota Lubuk Linggau ini membawai dua, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Muratara. Mungkin untuk para pemirsa ya, saya memperkenalkan diri sebagai orang baru Kepala BNN Kota Lubuk Linggau ini dan Muratara ini. Nama saya AKBP Muhammad Rizvi Kasweni SH.MH. Sebelum melaksanakan tugas diberikan amanah sebagai Kepala BNN di Kota Lubuk Linggau dan Membawi Muratara ini, saya bertugas sebagai Kasudit 2 di Reskrimsus Polda Sumsel. Untuk keluarga, saya punya istri satu, seorang dokter ya, spesialis gizi klinik. Anak saya laki-laki semua, 2 orang. Yang pertama masih Fakultas Kedokteran di Universitas Aluoleo, Sulawesi Tenggara, mau masuk semester 5 ini. Dan yang bungsu laki-laki baru mau naik kelas 2 SMA Negeri 1 di Sulawesi Tenggara juga. Baik. Mungkin itu perkenalan sekilas ya untuk para pemirsa dari saya. Ya. Iya, baik. Sudah dijelaskan secara lengkap begitu ya, mulai dari profil diri, kemudian juga perjalanan karir begitu Pak ya, menjadi sebuah perjalanan panjang begitu Pak Rizvi, sehingga akhirnya sekarang sudah mendapatkan amanah begitu untuk menjabat sebagai Kepala BNN Kota Lubuk Linggau. Nah, pemirsa, adapun tema kita hari ini yaitu tentang peran keluarga dalam menciptakan anak bersinar. Nah, Pak Rizvi, tentu kita sekarang saat ini sudah banyak sekali mendengar isu-isu terkini begitu Pak ya, terutama narkoba di kalangan anak-anak muda begitu ya. Nah, seringkali anak-anak muda itu sudah ada yang terjerumus gitu di dalam lingkungan narkoba itu sendiri. Nah, bagaimana menurut Pak Rizvi menanggapi isu tersebut? Ya, memang saya juga walaupun tidak baru ya di BNN, kebetulan saya memang sebelumnya di Krimsus itu saya KBO atau Kababinus Opsional di Reskrim Polda Sumsel. Ya pernah itu kita amankan misalnya pelaku anak-anak di bawah umur, termasuk yang melakukan perusakan waktu di bulan Agustus. Itu anak-anak di bawah umur ya. Ini untuk tren memang penyalahgunaan narkoba ini khusus anak-anak ya, remaja lah, remaja karena ada juga remaja. Remaja itu kalau dikatakan remaja ya masih posisi mahasiswa misalnya kan, kuliah ya, itu kan remaja juga. Ya pernah kita lakukan tes urin misalnya itu positif ya, menggunakan. Ada yang menggunakan sabu, ada yang menggunakan ekstasi. Memang pengaruh ya, pengaruh yang paling cepat yang ke anak-anak remaja khususnya ya, itu pengaruh media sosial sebenarnya. Kalau media sosial itu tidak disaring sebenarnya, karena pergaulan itu mereka di media sosial itu ada grup misalnya Facebooknya, di situ ada mengajak apa, ketemu dengan temannya, itu pengaruh teman juga mempengaruhi sebenarnya. Teman sebayanya yang misalnya sudah menggunakan misalnya, itu kalau salah pergaulan juga itu bisa juga anak-anak yang tadi itu tidak menggunakan akhirnya bisa saja terkontaminasi, mencoba-coba akhirnya kan. Nah itu makanya untuk kegiatan apa dalam rangka pengawasan sebenarnya ya media sosial ini memang konten ini menyebar misalnya di media sosial itu seperti pape misalnya kan, zat atau gaya hidup tertentu itu mempengaruhi pergaulan
rasa ingin tahu dari anak-anak muda atau anak remaja ini. Itu dari medsos ini kan biasanya ada menggunakan pape getar misalnya, ingin mencoba itu yang bahaya. Itu yang menjadi pemicu utama anak dan remaja mencoba untuk pertama kalinya. Nah itu aja mungkin tren-tren itu awalnya dari medsos dengan pergaulan. Dari pergaulan Berarti makanya. pergaulan itu menjadi faktor terbesar begitu Pak ya. Oke, baik. Kemudian nih Pak, kira-kira dari isu terkini yang terjadi, apa penyebab alasan utama sehingga anak-anak itu bisa menyalahgunakan narkoba begitu Pak? Ya mungkin kalau dengan alasan tuh, kalau dibilang alasan itu faktor ekonomi tidak juga ya. Ya intinya pengawasan lah. Alasannya itu kalau anak-anak tidak diawasi mulai dari orang tua ya. Nah, makanya nanti kita mungkin jelaskan session sendiri ya. Makanya kita masuk ke sekolah juga ada kegiatan kita nanti. Nah ini alasannya ya dari pengaruh dari medsos dengan pergaulan itu alasannya. Itu ingin mencoba akhirnya. Makanya kalau tidak dilakukan penguatan sebelum mereka terkontaminasi, ya mulai kegiatan kami mulai pencegahan itu melakukan penjuluhan segala macam. Tapi ada kegiatan kami juga harus sekarang juga bisa masuk ke sekolah itu. Ya nanti kita jelaskan yang ada program yang kita kerjasamakan memang dari Kementerian Dasar dan Menengah dengan Kepala BNRI ya sudah ada MOU sebenarnya. Nah itu. Baik, jadi penyebab utama itu yang paling utama dari lingkungan begitu Pak ya, dan juga dari media sosial begitu. Betul. Nah pemirsa di rumah, tentu saat ini BNN Kota Lubuk Linggau sudah meluncurkan program, yakni namanya program Ananda Bersinar. Nah boleh dijelaskan nih Pak Rizky, itu singkatan dan juga alasan terbentuknya dari program Ananda itu? Di Ananda Bersinar ya. Ananda Bersinar itu singkatan sebenarnya. Jadi singkatannya Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Itu bersinar itu kan bersih narkoba. Alasan terbentuknya program Ananda Bersinar ini memang adalah program ini difokuskan pada pembinaan karakter. Nah, karakter anak maksudnya. Edukasi intensif ya. Serta penguatan peran pelajar sebagai pelopor lingkungan bebas narkoba. Narkoba saat ini sungguh luar biasa ya. Sudah menyasar anak-anak melalui produk seperti permen misalnya kan, vape yang pernah kita dengarkan di berita online atau medsos ya. Sudah itu melalui Ananda Bersinar ini kita membangun karakter anak agar memiliki daya tangkap yang kuat sejak dini. Itu maksudnya, daya tangkap yang kuat sejak dini. Baik, itu sudah dijelaskan secara lengkap, secara singkat begitu pemirsa ya mengenai program Ananda Bersinar. Kemudian kira-kira adakah nilai utama dalam program Ananda Bersinar itu Pak? Nilai dalam Ananda Bersinar maksudnya? Oh gitu. Jadi perlu saya jelaskan para pemirsa ya. Gerakan ini, yang pertama gerakan ini tidak hanya berbicara tentang menolak narkotika, tetapi tentang menumbuhkan karakter itu. Nilai utama yang ditanamkan, yang pertama itu adalah cinta diri dan keluarga. Nah, itu. Cinta diri dalam keluarga ini maksudnya adalah anak yang mencintai dirinya tidak mudah dirusak oleh zat berbahaya itu. Yang kedua, kecerdasan moral dan sosial. Ini kecerdasan moral dan sosial maksudnya ini anak diajak berpikir kritis, itu berpikir kritis, berani berkata tidak pada ajaran negatif. Nah, itu. Yang ketiga, kesehatan dan kebahagiaan sejati. Tubuh dan pikiran yang sehat itu membentuk jiwa yang kuat. Yang keempat, kepedulian dan solidaritas. Nah, itu mungkin yang nilai-nilainya. Selanjutnya itu Ananda Bersinar ini adalah menumbuhkan rasa empati terhadap sesama yang sedang berjuang melawan ketergantungan. Anak bukan hanya penerus bangsa, tapi pelita yang menerangi jalan menuju Indonesia bersinar atau bersih dari narkoba. Ya itu. Baik. Berarti tadi sudah dijelaskan nilai-nilai utama di dalam program Ananda Bersinar itu banyak nilai-nilai positif begitu Pak ya. Oke. Nah kemudian nih bagaimana cara kita nih Pak, peran kita dalam mewujudkan Ananda Bersinar? Peran kita khususnya ya mungkin pertama ya peran dari keluarga. Yang pertama keluarga. Jadi
jadilah sahabat pertama bagi anak. Nah, itu. Orang tuanya itu jadi sahabat dari anak, dengarkan, arahkan dan beri teladan hidup sehat itu kepada anak. Itu yang paling pertama. Yang kedua, sekolah. Lingkungan belajar yang positif adalah benteng utama dari pergaulan negatif. Yang ketiga, masyarakat. Bangun ruang sosial yang ramah anak dan bebas narkoba. Itu lingkungan mempengaruhi. Yang keempat, media dan dunia digital yang dari awal kita sampaikan tadi. Gunakan teknologi untuk menyebarkan kebaikan, bukan racun informasi. Itu intinya. Baik, berarti peran kita dalam mewujudkan anak bersinar itu bisa bermacam-macam begitu Pak ya. Mulai dari kita sebagai orang tua, kemudian juga sebagai tenaga pendidik. Jadi memang mempengaruhi begitu Pak ya dalam mewujudkan program Ananda Bersinar. Nah, kira-kira nih Pak, adakah pesan untuk masyarakat terutama bagi para orang tua dalam mewujudkan Ananda Bersinar untuk menyambut generasi emas tahun 2045? Jadi pesan untuk masyarakat khususnya orang tua dalam menyambut apa tadi tahun 2045 tadi, itu yang pertama ya, untuk pesannya adalah kepada keluarga ya. Nah, keluarga ini sebagai fondasi utama. Orang tua ini memiliki peran penting dalam membangun pemahaman anak terhadap narkoba itu. Sudah itu komunikasi terbuka antara orang tua ya dan anak mengenai bahaya narkoba dapat membantu anak untuk lebih memahami dampak negatifnya. Selain itu, orang tua perlu menjadi teladan yang baik dengan menunjukkan gaya hidup sehat dan menjauhi perilaku yang berisiko. Nah, itu pesan untuk orang tua atau keluarga ya, yang paling dekat itu keluarga yang paling utama. Ya, itu aja mungkin. Jadi pondasi dari keluarga itu sangat penting begitu itu Pak ya dalam mewujudkan Ananda Bersinar. Baik pemirsa, kita break dulu sejenak, nanti kita akan kembali tetap bersama kami Selampar TV dan BNN Kota Lubuk Linggau. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Selampar TV dan juga BNN Kota Lubuk Linggau. Baik Pak Rizky, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya mengenai kurikulum ikan nih Pak Rizky. Nah, jadi kita tahu saat ini pemirsa BNN Kota Lubuk Linggau sudah melakukan penandatanganan MOU bersama Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Boleh dijelaskan Pak Rizky bagaimana sistem dari kurikulum ikan? Baiklah, untuk para pemirsa sekalian ya, mungkin saya menyampaikan apa itu kurikulum ikan itu. Jadi kurikulum ikan ini adalah integrasi kurikulum anti narkotika, itu kepanjangan IKAN ya, yang merupakan kerjasama antara BNN RI dengan Kementerian Dasar dan Menengah. Nah, ini ada bentuk MOU-nya memang untuk dilaksanakan di Lubuk Linggau juga. Nah, di Lubuk Linggau diadakan kerjasama juga, kita adakan ya dari BNN Kota Lubuk Linggau antara BNN dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lubuk Linggau. Dan sebagai salah satu sekolah rujukan, ya, hasil kita MOU dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, kita pakai satu sekolah yang baru ini sebagai pilot project ya, yaitu SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Di mana kurikulum ikan ini untuk menambah pelajaran atau beban kurikulum baru untuk mengintegrasikan nilai-nilai secara konseptual, baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler ya, sudah itu ekstrakurikuler maupun penguatan budaya sosial. Nah, itu. Baik. Nah, kira-kira tadi sudah diterapkan di satu sekolah Pak ya, di Kota Lubuk Linggau. Nah, itu akan diterapkan di pelajaran mana nih Pak?
Mungkin nanti dari sekolahnya biasanya kan bisa ke PKN ya, pelajaran PKN, atau ke pelajaran penjas atau PJOK, atau juga ke pelajaran agama. Gitu. Jadi ada kurang lebih 3 Ya. pelajaran begitu ya yang Ini akan. baru satu sekolah pilot projectnya. Mungkin kita butuh dukungan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau ya, khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sebenarnya sekolah ini mulai dari sekolah dasar ya sampai ke tingkat SMA dan SMK. Tapi kita baru pertama satu sekolah ini, untuk ke depannya mungkin akan melakukan MOU ke sekolah yang lain. Makanya kita mohon dukungan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau ya, dengan instansi yang terkaitnya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kota Lubuk Linggau. Jadi BNN sudah melakukan sinergi begitu Pak ya, dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga pemerintah Kota Lubuk Linggau. Nanti pemirsa bisa tunggu begitu ya, akan dilanjutkan dengan sekolah-sekolah lain begitu Pak ya. Ditunggu saja. Nah, pemirsa Selampari TV, baru saja tepat di tanggal 26 Juni yang lalu kita serentak di seluruh Indonesia memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, menurut Pak Rizky sendiri sebagai Kepala BNN Kota Lubuk Linggau, apa makna dari HANI? Jadi mungkin saya sampaikan ke para pemirsa apa itu HANI kan, karena tahu namanya saja tidak tahu apa kepanjangan misalnya. HANI itu adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Itu diperingati memang yang disampaikan oleh Mbak Intan tadi tanggal 26 Juni setiap tahunnya. Nah, ini HANI ini adalah tujuannya ya, membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas tahun 2045. Itu tujuannya, itu temanya. Berarti balik lagi ke tema tadi, mewujudkan generasi emas 2045 Pak ya. Baik pemirsa, inti dari peringatan Hari Anti Narkotika Nasional itu adalah mewujudkan generasi emas 2045, betul Pak Rizky ya? Betul, Mbak Intan. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Selampar TV dan BNN Kota Lubuk Linggau. Nah, Pak Rizky, kira-kira adakah pesan untuk generasi kita, terutama di Kota Lubuk Linggau, dalam rangka menjauhi narkoba, Pak? Ya, untuk saya sampaikan mungkin pemirsa, yang khususnya anak-anak remaja ya, pesan dari saya adalah untuk jangan pernah mencoba narkoba. Jangan pernah untuk mencoba. Karena kalau sudah mencoba, pertama, kedua, itu nanti timbul ketagihan, keinginan untuk terus mencoba lagi. Makanya pesan saya, jangan pernah untuk mencoba dan jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang menggunakan narkoba. Jadi kepada mungkin orang tua ya, dari anak-anak remaja Kota Lubuk Linggau dan Muratara, tolong orang tuanya untuk mengawasi anaknya dimulai dari rumah. Kalau dari sekolah juga bisa di batas sekolah itu saja. Kalau pergaulan itu di luar itu sekolah tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah orang tua untuk mengawasi pergaulan anak-anak, bergaul dengan siapa, kalau dia keluar malam itu kemana, itu harus dicari dan disuruh kembali ke rumah kalau tidak ada gunanya bergadang atau berkeliaran kemana-mana. Yang pergaulannya nanti salah. Itu jadi intinya kepada anak-anak remaja, jangan pernah untuk mencoba narkoba dan jauhilah tentang masalah narkoba ini. Itu karena nanti kita, apalagi di Linggau ini ada slogannya ya, menuju Linggau juara, jauhi narkoba, itu intinya.
Dan mewujudkan generasi emas Guna mewujudkan 2045. generasi emas 2045 ya. Baik ya, jadi intinya dari talkshow kita hari ini pemirsa, buat generasi muda kita harus pintar-pintar memilih circle pertemanan begitu Pak ya, agar kita tidak penyalahgunaan narkoba, kemudian juga sebagai orang tua, kemudian juga pendidik, mari kita sama-sama mencegah, kemudian melindungi dan juga mendampingi anak-anak kita karena merekalah yang akan menjadi generasi emas 2045 dan menuju Indonesia bersinar begitu. Nah, Pak Rizvi, tak terasa sudah di penghujung podcast kita hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada BEN Kota Lubuk Linggau yang sudah senantiasa memberikan ilmu dan juga inspirasi yang sangat luar biasa hari ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih juga kepada We Hotel Lubuk Linggau atas support yang sangat luar biasa, memberikan fasilitas terbaik dan juga pelayanan yang nyaman begitu ya, sehingga kegiatan podcast kita hari ini bisa berjalan dengan lancar begitu. Baik pemirsa, saya Intan Kurniahamdani mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.